Halo Gan-Gan sekalian, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya, Hengan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang urban legend yang berasal dari Jepang. Mungkin kalian pernah mendengar tentang game Fatal Frame. Dan game Fatal Frame ini adalah game yang berasal dari negeri Sakura. Bagi pencinta game horror, pasti sudah tidak asing lagi dengan game Fatal Frame ini. Dan konon katanya game Fatal Frame ini diambil dari kisah nyata yang menjadi urban legend di negara Jepang tersebut. Dan legenda ini menceritakan tentang rumah seram yang bernama Homura Mansion. The Homura Mansion atau rakyat sekitar juga mengenal dengan Himekiro Mansion ini adalah lokasi tentang cerita mitos yang menceritakan tentang rumah besar yang berhantu dan kisah terbunuhnya setiap penghuni rumah tersebut. Jadi setiap orang yang menghuni rumah itu akan terbunuh, gitu katanya. Dan urban ini sangatlah terkenal di Jepang, bahkan di luar Jepang pun. Dan cerita ini sering juga dijadikan bahan entertainment. Salah satunya itu adalah game Fatal Frame yang mengambil latar belakang dari kisah Homura Mansion ini. Dan menurut legendanya Jepang, Homura Mansion ini sangatlah besar. Dan katanya juga bangunan ini itu adalah bangunan tradisional yang terletak di area bebatuan dekat dengan kota Tokyo. Tempat ini terkenal karena di sana adalah lokasi pembunuhan terkeji dan terkejam sepanjang sejarah Jepang. Dan keluarga Homura yang tinggal di rumah tersebut menganut agama Shinto yang kuno. Jadi kebanyakan orang Jepang itu menganut agama Shinto, tapi Shinto modern, tidak seperti Shinto yang lalu. Karena Shinto kuno ini menganut ajaran yang dengan ritual-ritual yang terlarang gitu. Jadi sudah ditinggalkan oleh masyarakat Jepang sekarang. Karena praktek ritual terlarang itulah makanya rumah tersebut menjadi berhantu. Dan salah satu praktek ritual yang paling terkenal itu adalah The Strength Ring Ritual, di mana pengorbanannya menggunakan seorang wanita muda. Dan wanita muda yang menjadi tumbalnya juga harus dari keluarga mereka, karena mereka percaya jika mereka mengorbankan wanita muda sebagai tumbal, hal-hal buruk yang datang dari halaman rumah mereka itu akan ditangkal oleh arwah wanita tersebut. Dan jika kalian sudah pernah memainkan game Fatal Frame atau melihat gameplaynya di YouTube, pasti kalian tahu apa itu The Strength Ritual. Dan mereka percaya bahwa jika mereka melakukan ritual ini setiap 50 tahun sekali dari generasi ke generasi, mereka akan terhindar dari karma yang buruk. Dan di saat mereka ingin melakukan ritual ini, mereka akan memilih bayi perempuan dari keluarga mereka untuk diasingkan sampai batas waktu umur tertentu gitulah. Akan dijauhkan dari dunia luar dan diisolasi mandiri dalam rumah tersebut. Bayangkan dari kecil, dari bayi itu tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bersosialisasi dengan orang-orang, dan pada umur tertentu dikorbankan. Dan pada saat ritual ini akan dilaksanakan, gadis ini akan dibawa ke sebuah kuil yang ada di mansion tersebut. Gadis ini akan diikat dengan tali di bagian leher, pergelangan tangan, kedua pergelangan tangannya, dan kedua kakinya juga. Lalu mereka akan menyiapkan sapi atau kerbau untuk menarik setiap bagian dari tali tersebut ke berlainan arah hingga tubuh wanita tersebut terpotong menjadi beberapa bagian. Lalu potongan-potongan itulah akan digantung di sebuah pintu untuk menangkal arwah-arwah jahat yang akan masuk ke rumah mereka. Kejam sekali, kejam sekali. Namun dikisahkan terjadi insiden yang mengejutkan dalam ritual ini dan sekaligus menjadi ritual terakhir bagi keluarga Homuro. Gadis yang akan menjadi persembahan ini melihat seorang pria dari kaca jendela luar rumahnya, dan si gadis ini itu jatuh cinta kepada pria tersebut, dan si pria tersebut juga penasaran dan jatuh cinta juga dengan wanita tersebut. Jadi mereka saling jatuh cinta.
Jatuh cinta adalah salah satu hal yang dilarang dalam ritual tersebut, karena dalam ritual ini gadis yang akan dikorbankan haruslah suci dan polos. Jadi di saat gadis tersebut dikorbankan, ritual ini gagal karena gadis ini sudah tidak suci lagi. Setelah mengetahui bahwa gadis yang terpilih itu jatuh cinta, pemimpin dari keluarga Homuro ini sangat putus asa karena dia sangat yakin bahwa ritual ini akan berjalan dengan lancar. Dengan rasa putus asa dan stres yang tidak terbendung, juga rasa ketakutannya akan karma buruk yang akan menimpa keluarganya, dia dengan kejam membunuh dan membantai seluruh keluarga yang dimilikinya itu dengan sebuah katana. What the fuck man, maunya apa sih sebenarnya? Dia ingin keluarganya itu terbebas dari karma buruk kan, tapi dia membantai keluarganya sendiri. Pemimpin keluarga tersebut meyakini bahwa jika dia membantai keluarga dia sendiri itu akan menyelamatkan mereka dari karma buruk yang akan datang ke keluarga mereka. Menyelamatkan apanya boy? Dibantai semua. Habis dong. Dan siapa yang perlu diselamatkan lagi gitu loh. Dan seusai dia membantai keluarganya dia sendiri, lalu dia memutuskan untuk bunuh diri. Dan setelah kejadian itu berakhir, penduduk-penduduk di sekitaran desa lebih memilih untuk tetap diam atas apa yang terjadi di keluarga Homura tersebut hingga beberapa dekade. Dan semenjak kejadian itulah banyak aktivitas-aktivitas gaib dan spiritual yang dilakukan di mansion itu demi mencegah kutukannya. Katanya cetakan tangan darah dan noda darah banyak sekali terlihat di dinding rumah besar tersebut, dan juga penampakan hantu di siang maupun malam hari sering sekali terlihat di dalam rumah. Dan menurut dari kisah cerita juga, arwah-arwah yang bergentayangan ini itu adalah arwah dari keluarga Homura yang dibantai oleh pemimpinnya tersebut. Dan konon katanya juga arwah ini masih mencari tumbal untuk dijadikan ritual yang kejam itu jika ada orang yang masuk ke dalam rumah Homuro itu. Dan sejak saat itu beberapa pengunjung rumah tersebut ditemukan tewas dengan luka jeratan tali di lehernya, dan tangan dan kakinya juga ditemukan ada jeratan tali seperti proses ritual yang dilakukan oleh keluarga Homura tersebut. Dan ada juga yang ditemukan dengan bagian tubuh yang terpotong-potong. Selain itu, ada juga kisah seram lainnya dari tempat tersebut, yaitu jika kalian memfoto bagian jendela dari rumah itu, dalam foto tersebut akan tampak seorang gadis yang memakai baju kimono. Kisah ini memang telah memberikan banyak ketakutan kepada orang Jepang, khususnya orang Jepang yang tinggal di Tokyo. Dan kasus kematian dari 7 orang pengunjung rumah tersebut sampai saat ini belum bisa dijelaskan. Dan itulah kisah dari legenda urban legend yang terkenal di Jepang, yaitu Homura Mansion. Jika kalian penasaran dengan ceritanya yang lebih detail, kalian bisa memainkan game Fatal Frame karena di sana disuguhkan detail dari Homura Mansion yang lebih jelas. Bagaimana proses dari ritual terlarangnya, dan bagaimana dari bentuk hantunya, bagaimana bentuk rumahnya. Di sana dijelaskan lebih detail. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya ini. Jika kalian suka dengan video yang saya bawakan ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe untuk membantu channel saya berkembang. Saya Hendra, have a nice day. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, dadah.